Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk open cam, boleh nih yang sudah open cam bisa memberikan senyumannya, menyapa teman-teman yang hadir di room Zoom sore hari ini gitu. Mungkin buat teman-teman yang nggak bisa open cam, mungkin sinyalnya kurang mendukung, bisa ngasih reaction nih. Ya, selamat sore teman-teman, selamat datang di ibadah remaja di sore hari ini. Bersyukur ya teman-teman kalau di sore hari ini di tengah kondisi yang masih belum memungkinkan kita untuk Zoom nih teman-teman yang bisa digunakan supaya kita tetap bisa bersatu bersama-sama bersekutu di sore hari ini. Oleh karena itu, mari kita naikkan rasa syukur kita kepada Allah yang terus memelihara persekutuan ini dengan kasih karunia-Nya, bertemu dalam kasih-Nya. Kasih-Nya berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, ku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Untuk selanjutnya, votum dan salam dipersilakan kepada Pak Bambang. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kuduskan ibadah remaja sore hari ini dengan masing-masing mengaku dalam hati kita demikian, bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Teman-teman, di tengah setiap kondisi yang saat ini kita alami, yang selalu berubah tiap harinya, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu pribadi Allah. Allah yang setia dalam segala perkataannya, Allah yang setia menemani setiap musim kehidupan kita. Allah itu, dialah yang menyediakan setiap kebutuhan kita, termasuk kebutuhan utama kita, yaitu anugerah keselamatan Kristus. Sepertinya Mbak Tasya ada gangguan. Baik, mungkin Tasya lagi ada gangguan. Untuk itu, untuk memulai ibadah hari ini, kita sudah mendapatkan berkat dari Bapak Pendeta Bambang Herianto juga. Mari kita sama-sama menyanyikan Allah itu baik.
hatiku ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Maaf ya teman-teman, tadi ada kendala jaringan. Nah, Allah yang terus menyatakan kasih setianya tadi dalam kehidupan kita memang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Namun, bukan hanya itu, melainkan setiap aspek kehidupan kita sudah seharusnya memuliakan Dia. Baik itu studi yang saat ini kita kerjakan, pelayanan yang Ia percayakan, ataupun tanggung jawab lain yang Ia berikan. Dia layak untuk dimuliakan dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan keputusan yang kita lakukan karena Dia adalah Raja atas kehidupan kita. Mari bersama kita memuji dan menaikkan lagu layak dipuji disembah. Alam semesta sekarang kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. 1 Petrus 1 ayat 15-16 menuliskan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali jatuh dalam dosa. Tapi, syukur kepada Allah kalau di tengah keberdosaan dan ketidaklayakan kita, Dia di dalam kasih karunia-Nya melayakkan kita untuk datang ke hadirat-Nya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini saya mengajak teman-teman untuk mengakui setiap dosa di hadapan Allah, memohon pengampunan-Nya, serta memohon kiranya Roh Kudus yang boleh terus memampukan kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Mari bersama meminta kepada Dia untuk menyelidiki kedalaman hati kita masing-masing. Selidiki aku.
aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Halo Pak Bambang, apakah sudah bisa mendengar Pak? Ya, sudah, ini sudah bisa muncul lagi, tadi mati listrik. Ya, untuk waktu selanjutnya pengkabaran firman Tuhan diserahkan kepada Pak Bambang. Silakan Pak. Ya, kita ini baik, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan syukur untuk kasih setia-Mu. Engkau memanggil kami untuk beribadah di hari Sabat-Mu. Dan Engkau menerima kami dengan syukur, dan Engkau menerima kami, bahkan menyucikan kami dari segala dosa kesalahan kami. Sehingga kami dapat berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengurapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami semua boleh mengerti, percaya, dan taat akan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar bersama. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau memimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhir pemberitaan firman-Mu hanya di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, bersama hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu setia sampai mati. Setia sampai mati. Nah, sebelum bersama kita membaca firman Tuhan, perlu kita merenungkan bersama berkaitan dengan tema kita sampai mati. Nah, saudara, ada gambar semacam ini, biasanya ini merupakan sebuah
simbol untuk bersama, ya, setia, ya. Nah, apa yang diharapkan oleh seorang istri kepada suami atau sebaliknya? Menurut saudara, apa sih yang diharapkan dari seorang istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya? Kalau kita melihat di sini yang diharapkan dari istri suami bukan harta, bukan kekayaan, bukan macam-macam, tetapi yang paling utama adalah kesetiaan. Apalah artinya punya rumah, punya mobil, punya macam-macam kalau tidak setia. Ya, jadi ternyata kesetiaan itu diharapkan oleh banyak pihak, ya. Nah, apa yang diharapkan oleh seorang bos daripada bawahannya? Sama, seorang bos berharap supaya karyawannya itu setia dengan pekerjaannya, setia dengan tanggung jawabnya. Nah, seorang bos akan sangat senang dan bangga ketika punya anak buah atau punya karyawan yang setia, setia dengan tugasnya, setia dengan tanggung jawabnya, setia dengan pekerjaannya. Ternyata kesetiaan itu diharapkan oleh banyak pihak. Ya. Nah, sekarang apa yang diharapkan Tuhan dari umatnya? Apa sih yang diharapkan Tuhan untuk kita semua manusia, umatnya, orang percaya? Yang diharapkan Tuhan dari kita semua adalah setia. Setia sampai mati. Bahkan kalau kita membaca di dalam Alkitab dikatakan bahwa mari hambaku yang setia. Jadi mereka yang masuk dalam kerajaan Allah, yang masuk surga, yang hidup bersama Tuhan nantinya adalah mereka yang setia sampai akhir. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian akhir dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. Jadi dari sini kita lihat bahwa kesetiaan itu ternyata sesuatu yang bernilai. Kesetiaan itu sesuatu yang bernilai baik itu bagi keluarga, bagi lembaga, bagi perusahaan, maupun bagi Tuhan. Kesetiaan itu sesuatu yang bernilai. Dan yang perlu kita perhatikan, Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus setia sampai akhir, setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kesetiaan itu sesuatu yang sangat bernilai. Ya. Kesetiaan, kenapa kita harus setia? Ya, karena saya katakan tadi, kenapa kita harus setia? Karena kesetiaan itu sesuatu yang bernilai. Kesetiaan adalah sesuatu yang bernilai diberikan setelah berhasil melewati masa-masa sulit. Dikatakan orang itu setia ketika bisa melewati atau berhasil atau setelah melewati masa-masa sulit. Ya, dia tetap setia. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada cobaan, tidak ada godaan, itu sih tidak bisa dikatakan setia, ya. Dikatakan setia ketika dia berhasil melewati sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit, cobaan, godaan, penderitaan, tapi dia bisa melewati itu dan setia sampai akhir. Nah, contoh saja seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia diutus untuk menyelamatkan manusia. Yang ingin diselamatkan siapa? Manusia, tetapi ternyata justru manusia menolaknya. Manusia menangkapnya, manusia menderanya, bahkan menyalibkannya. Tetapi Tuhan Yesus tetap setia sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Nah, artinya kesetiaan itu diberikan, gelar kesetiaan itu diberikan ketika seseorang mengakhiri perjalanan hidupnya, setelah melewati masa-masa sulit sampai akhir. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sementara tema kita mengatakan setia sampai mati. Kenapa? Karena kesetiaan membawa kepada keselamatan. Rumah tangga, keluarga itu akan selamat, tetap satu, tetap utuh kalau masing-masing setia sampai akhir. Maka keluarga itu akan selamat. Seorang karyawan juga akan selamat sampai akhir, sampai pensiun,
ketika dia setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sama saja pendeta pun ya, pendeta akan selamat sampai akhir ketika pendeta itu setia melakukan tugas panggilannya. Seorang mahasiswa, seorang pelajar, kalau mereka setia dengan tanggung jawabnya, walaupun harus mengalami sesuatu yang sangat sulit, tugas yang berat yang harus dikerjakan, kalau dia setia, maka itu akan mendatangkan keselamatan. Nah, itulah pengantar ya, untuk bisa memahami betapa kesetiaan itu sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai. Dan orang yang tidak setia, jelas orang itu akan direndahkan. Suami yang tidak setia, istri yang tidak setia, anak yang tidak setia, pelajar yang tidak setia, semua yang tidak setia, nilainya rendah, akan direndahkan. Nah, karena itu, dan bahkan dikatakan tidak selamat. Begitu. Nah, karena itu mari bersama-sama kita membahasnya, tema kita setia sampai mati. Nah, kita akan membaca dari Markus pasal 6. Ya. Markus pasal 6, mari kita membuka bersama Markus pasal 6. Kita mulai dari ayat 14. Ya, kita mulai dari ayat 14. Dibuka Markus pasal 6, dimulai dari ayat 14. Saya akan membacakan demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, oh dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak bisa. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang-orang yang benar dan suci. Orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku ke kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membarikannya dalam kubur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan, pelajari bersama. Dan sekarang kita akan belajar tentang kesetiaan, ya, belajar tentang kesetiaan seperti Yohanes. Ya, yang dimaksud Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Ya.
Yohanes Pembaptis. Kita akan belajar tentang kesetiaan, ya, seperti kesetiaan Yohanes Pembaptis. Dari bacaan tadi kita mendengar dan dari teks-teks sebelumnya, kita tahu bahwa Yohanes ini adalah seseorang yang diutus oleh Allah. Jadi tidak main-main ya. Yohanes ini adalah orang yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ada tugas khusus dari Tuhan kepada Yohanes, yaitu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Dan jalan itu adalah jalan pertobatan. Jadi jalan yang harus dipersiapkan, berita yang harus disiapkan, berita yang harus disampaikan oleh Yohanes adalah pertobatan. Nah, tanda pertobatan itu baptis. Ya, tanda seseorang bertobat itu baptis pada waktu itu. Maka Yohanes terkenal dengan disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes memberitakan pertobatan, memanggil orang untuk bertobat, dan sebagai tanda bertobat mereka dibaptis. Maka Yohanes terkenal dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Hanya dengan bertobat manusia dapat menyambut Tuhan Yesus dan selamat. Maka betapa pentingnya tugas Yohanes. Kalau dia tidak memberitakan tentang pertobatan, maka orang tidak akan pernah bisa menyambut Tuhan Yesus. Dan kalau orang tidak bisa menyambut Tuhan Yesus, maka orang itu tidak akan selamat. Maka tugas Yohanes itu menjadi sangat-sangat penting, yaitu memanggil orang untuk bertobat. Supaya apa? Supaya orang yang bertobat ini bisa menyambut Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Dan kalau orang itu menyambut Tuhan Yesus, maka dia akan selamat. Kita bisa bayangkan betapa pentingnya tugas ini. Ya, betapa pentingnya tugas panggilan Yohanes ini untuk memanggil semua orang untuk bertobat. Nah, dengan cara apa? Yaitu menegur dosa. Yohanes menegur setiap dosa manusia, mengajak bertobat supaya dapat menyambut Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Jadi untuk bertobat orang itu harus menyadari dosanya. Dan karena menyadari dosanya, maka dia bertobat, dia berbalik dari yang tadinya hidup dalam dosa, sekarang bertobat untuk datang menyambut Tuhan Yesus. Maka tugas Yohanes senantiasa menegur dosa-dosa, menyatakan dosa-dosa, mengingatkan dosa-dosa kepada semua manusia, supaya mereka bertobat dari dosanya, bertobat dari kelakuannya yang berdosa, bertobat dari kelakuannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Supaya mereka bisa menyambut Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan. Itulah tugas Yohanes. Itulah panggilan Yohanes. Nah, sekarang kita tahu tugas panggilan Yohanes seperti itu. Nah, ketika Yohanes itu sedang menjalankan tugas panggilannya, ketika Yohanes menjalankan tugas panggilannya, itu pasti ada yang menerima, ada juga yang tidak senang, ya, seperti Herodias. Ketika Yohanes memberitakan bertobatlah untuk pengampunan dosamu, bertobatlah. Ternyata banyak orang yang datang bertobat. Banyak orang bertobat, tetapi ada juga yang tidak senang ketika diingatkan akan dosanya, ditegur akan dosanya supaya bertobat. Seperti Herodias. Herodias ini istri Filipus, saudaranya Herodes. Ternyata dia selingkuh ya. Dia selingkuh dengan Herodes. Nah, perselingkuhan inilah yang ditegur oleh Yohanes. Jangan kamu berlaku demikian. Jangan kau memanggil Herodias istri saudaramu itu. Dengan kata jangan engkau selingkuh, jangan engkau berzina. Nah, ketika ditegur demikian, Herodias marah, tidak senang ditegur. Alih-alih mau sadar dan bertobat, dia malah menyimpan dendam kepada Yohanes. Ya, seringkali kalau orang diingatkan akan dosanya, bukan menerima dengan senang, tetapi malah marah.
dan bahkan timbul rasa tidak senang. Herodias, ya, wanita ini tidak hanya tidak senang, tetapi dia menaruh dendam kepada Yohanes. Dia ingin membunuh Yohanes. Dia berusaha mempengaruhi selingkuhannya Herodes, ya, selingkuhannya Herodes untuk membunuh Yohanes. Ya, karena Herodias itu selingkuhannya Herodes. Nah, Herodias ingin membunuh Yohanes, tapi tidak dapat. Kenapa kok tidak dapat? Ya, karena Herodes sendiri selingkuhannya itu memandang bahwa Yohanes itu orang suci. Herodes segan dengan Yohanes. Sebenarnya Herodes ini juga masih mangu-mangu, dia senang mendengar khotbah-khotbahnya Herodes. Ya, tapi untuk bertobat sepertinya belum. Ya, tapi dia segan. Dia memandang bahwa Yohanes itu orang suci, tidak mungkin saya membunuhnya. Dia orang suci, dia ada rasa takut di situ ya. Nah, tetapi yang namanya dendam ya, sudah menjadi kesumat. Maka disebut dendam kesumat. Maka Herodias ini berupaya dengan berbagai macam cara bagaimana membunuh Yohanes. Nah, suatu saat ya anak Herodias pada ulang tahun, Herodes itu berulang tahun karena dia raja, dia mengundang pembesar-pembesar, perwira-perwiranya, tamu-tamu agung diundang untuk merayakan ulang tahun Herodes. Nah, di ulang tahun Herodes itu anak Herodias, ya, seorang putri, ya, seorang wanita, menari, ya, menari di depan Herodes dan tamu-tamunya. Nggak tahu menarinya tari apa, saya tidak ngerti. Yang jelas bukan tari jaipong, ya. Menari dan mungkin tariannya itu begitu luar biasa, begitu indah, tariannya itu begitu menakjubkan sehingga Herodes itu kewetu ya, keluar ya, dalam arti saking senengnya itu kewetu, orang Jawa bilang kewetu, keluar dari mulutnya. Saking senangnya, udah kamu minta apa saja, tak penuhi permintaanmu. Wah, ini kan kesempatan. Kalau saudara jadi anak Herodias mau minta apa, saudara? Minta mobil, minta rumah, atau minta apa nih? Kesempatan ini. Kamu minta apa saja, tak turuti. Itu karena saking senangnya. Saking senangnya. Saking senangnya. Dan ternyata apa yang diminta oleh anak Herodias? Anak Herodias itu tahu bahwa ibunya itu sangat benci dengan Yohanes. Ibunya ingin membunuh Yohanes. Maka dia langsung berkata kepada Herodes, dia meminta kepala Yohanes dan ditaruh di sebuah talam, nampan gitu ya. Wah, ini permintaan yang luar biasa ini. Herodes kaget, tidak menyangka bahwa permintaan Herodias seperti itu. Gimana ini? Kalau tidak saya turuti, wong saya ini raja sudah berkata begitu, disaksikan banyak orang. Nanti kalau saya tidak mengikuti permintaannya, di mana muka saya? Tetapi kalau saya mengikuti permintaan ini, waduh, Yohanes ini orang suci. Nabi Tuhan. Utusan Tuhan, wah terjadi pergumulan. Akhirnya daripada saya malu di depan banyak orang, karena sudah terlanjur berjanji, maka walaupun itu membunuh dan memenggal kepala seorang yang suci, seorang yang diutus Allah, tidak masalah. Akhirnya Yohanes dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya. Dan kepalanya ditaruh di atas nampan. Dan oleh anak Herodias, itu disampaikan kepada ibunya. Itu mengerikan, saudara. Seorang anak meminta memenggal kepala seseorang untuk menyenangkan ibunya yang haus darah, yang dikuasai oleh dendam kesumat. Nah, saudara, di sini kita melihat akhirnya akhir hidup dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis sangat tragis. Mati dipenggal kepalanya. Dan yang memenggal adalah orang-orang yang membencinya. Karena tidak senang diingatkan untuk bertobat. Padahal Yohanes menjalankan tugas panggilannya. Supaya mereka yang mendengar bertobat dan percaya Tuhan Yesus selamat. Tetapi justru mereka menolak itu. Justru
membunuh Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis mati syahid. Artinya dia mati dalam kesetiaan atas tugas panggilannya. Itu yang disebut sebagai martir. Ya. Setia dengan tugas panggilannya sampai akhir. Nah, itulah contoh kesetiaan. Walaupun harus menghadapi penjara, walaupun harus dipenggal kepalanya, Yohanes tetap setia dengan tugas panggilannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara setia sampai mati, setia sampai mati, apa yang sangat bernilai menurut kalian? Apakah kesetiaan itu sesuatu yang bernilai? Contoh sebagai seorang pelajar, kita tahu bahwa kalau menghadapi ulangan tidak boleh mencontek. Mencontek itu dosa, tidak boleh. Nah, apakah kita berani setia? Setia tidak mencontek. Apakah tidak mencontek, setia tidak mencontek itu sesuatu yang bernilai? Ya. Sampai lulus aku tidak akan pernah mencontek. Atau yang lain, mengasihi dan menghormati orang tua. Apakah itu tugas panggilan kita sebagai anak, hormat pada orang tua, taat sama orang tua? Apakah kita itu juga setia menghormati orang tua, setia ke gereja? Apakah itu juga bukan sesuatu yang setia ibadah setiap hari Minggu? Apakah kesetiaan beribadah itu sesuatu yang bernilai? Kesetiaan adalah sesuatu yang bernilai. Manusia, lembaga, bahkan Allah sangat menghargai yang namanya kesetiaan. Ya. Jadi ternyata Tuhan itu sangat menghargai kesetiaan. Kalau Allah saja menghargai kesetiaan, maka berbahagialah orang yang setia sampai mati. Berbahagialah orang yang setia kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan. Bahkan yang selamat adalah mereka yang setia sampai mati. Yang berhasil itu mereka yang setia sampai akhir. Dikatakan pahlawan. Orang disebut pahlawan itu karena apa? Karena dia setia berjuang sampai mati. Dikatakan pahlawan ya karena selesai sampai akhir, sampai mati, dia tetap setia. Maka disebut pahlawan. Beda dengan pecundang. Pecundang itu ketika menghadapi masalah, menghadapi cobaan, godaan, lari dia. Itu pecundang namanya, bukan pahlawan. Maka dikatakan selamat adalah mereka yang setia sampai mati. Yohanes Pembaptis, dia setia sampai mati. Walaupun untuk itu harus dipenggal kepalanya. Dan Allah sangat menghargai. Allah sangat menghargai kesetiaan. Dan Yohanes telah memberikan teladan bagaimana setia sampai mati. Nah, karena itu marilah kita menjadi remaja-remaja yang setia. Setia dalam perkara kecil, setia belajar, setia beribadah, setia menghormati orang tua, setia dengan tugas kita, setia dengan status kita sebagai pelajar. Setialah, setia, dan setia. Jangan gampang tergoda, karena untuk setia itu banyak godaan. Ketika kita harus belajar, dipanggil teman, diajak untuk dolan. Ketika harus memakai masker, kita digoda, zaman gini pakai masker, dan segala macam. Setia. Banyak cobaan, banyak ujian untuk bisa setia. Maka kita harus punya komitmen, aku harus jadi remaja yang setia. Setia kepada Tuhan, setia pada orang tua, setia dengan statusku sebagai pelajar, sebagai anak. Belajar setia. Orang bekerja, kalau dia setia tekun, setia berusaha,
dia pasti akan menuai hasilnya. Jadi kalau kita tidak sejak dini belajar setia, bahkan Tuhan Yesus berkata, setialah dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara-perkara yang besar. Setialah dalam tanggung jawab yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab yang besar. Tidak mungkin orang menjadi orang besar, diperserai tanggung jawab besar, kalau diberi tanggung jawab kecil aja dia tidak setia. Contohnya, jadi song leader namanya. Jadi di kepercayaan jadi song leader, ternyata tidak mau latihan, datangnya terlambat, umpamanya contoh nih. Berarti tidak setia. Bagaimana akan diberikan tanggung jawab lebih besar? Diberi tanggung jawab begitu aja sudah tidak setia kok. Maka orang yang tidak setia, dia tidak akan mendapatkan penghargaan. Kalau orang setia dengan tugas panggilannya, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Orang akan melihat, oh orang ini setia. Kalau diberi tanggung jawab dia setia, menjalankan dengan tekun, dengan sungguh. Maka orang percaya kepadanya, maka akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah saudara, setialah. Setia itu berarti teguh dengan panggilan sampai akhir. Maka kalau kita sebagai remaja, sebagai anak, sebagai siswa, jadilah remaja yang setia. Kalau kita diberi kesempatan, ini bagian lain. Ini tadi anak Herodias. Ya. Anak Herodias menari, Herodes menjadi sangat senang, terus Herodes memberi tawaran. Silakan sekarang kamu minta apa saja, tak beri. Kesempatan ini. Nah, kesempatan ini dipakai untuk bertobat, atau dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Ya. Ternyata anak perempuan Herodias ini menggunakan kesempatan untuk memuaskan hawa nafsu dendam ibunya. Bukan kesempatan untuk berbuat baik. Mungkin dia bisa mengatakan, saya ingin supaya Yohanes Pembaptis dibebaskan dari penjara. Bisa toh? Bisa saja. Tapi justru kesempatan digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah sekarang bagaimana dengan kita, para remaja? Kita telah diberi kesempatan oleh Tuhan, kita bisa belajar, kita bisa memiliki HP, kita memiliki waktu banyak kesempatan diberikan kepada kita. Akankah kesempatan itu kita gunakan untuk menjadi remaja yang setia sampai akhir, atau kita menggunakan menjadi remaja untuk memuaskan hawa nafsu? Nah, saudara, ini perlu direnungkan. Panggilan kita jadilah remaja yang setia sampai akhir. Bertobat itu membawa kepada perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan. Jadi, kalau kita mau belajar setia dengan panggilan kita sebagai remaja Kristen, setia beribadah, setia kepada Tuhan, setia dengan firman-Nya. Kalau kita setia sampai akhir, itu akan membawa kita pada perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan. Maka bertobatlah, jadilah remaja yang setia, dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai mati. Setia dengan tugas panggilan kita sebagai remaja Kristen sampai mati, sampai akhir. Karena itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Tuhan memberkati. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, doa syafaat ya? Ya Pak Bambang. Betul ya? Ya betul. Ya baik, mari saudara-saudara kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk ibadah remaja sore hari ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah ini melalui firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi remaja yang setia sampai akhir. Menjadi remaja Kristen yang setia kepada Tuhan. Setia dengan panggilan kami sebagai orang percaya yang Tuhan utus untuk berfungsi sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Karena itu berkatilah kami semua, mampukan kami semua untuk belajar setia kepada Tuhan, setia dengan tugas-tugas kami, setia dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Bapak. Karena itu dalam situasi kondisi yang masih harus menghadapi pandemi COVID-19 ini, jadikan kami remaja-remaja yang setia menjalankan protokol kesehatan, setia belajar dengan kondisi yang ada, jauhkan dari mengeluh, jauhkan dari ketidakpuasan, jauhkan kami dari mengumbar hawa nafsu, tetapi biarlah kesempatan yang Tuhan berikan atas kami gunakan untuk menjadi remaja yang setia kepada Tuhan, setia dengan tanggung jawab kami. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati orang tua kami masing-masing. Berkatilah orang tua kami, lindungilah orang tua kami, berkatilah dalam usaha pekerjaannya. Dan lindungilah dari yang jahat, lindungilah dari sakit penyakit. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka yang sakit dan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu secara khusus untuk gerejamu GKJ Semarang Barat yang besok hari Kamis akan merayakan ulang tahunnya yang ke-57. Biarlah kami bersama-sama beribadah, bersyukur kepadamu besok hari Kamis jam 6 sore untuk mensyukuri anugerah Tuhan gerejamu GKJ Semarang Barat yang berusia 57 tahun. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami, berkati gerejamu, berkati keluarga kami. Kami serahkan semuanya ini kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Bambang untuk firman yang sudah disampaikan. Saat ini teman-teman, saya mengajak teman-teman sekalian, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai yang ketiga. Syukur hanya Padamu Tuhan, hanya Engkau layak dipuji. Haleluya. Maaf, salah lagu.
Aku percaya yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ya teman-teman, mau mengingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Boleh sambil diisi ya teman-teman. Nah saat ini kita akan bersama-sama bersyukur dengan membawa persembahan kita yang dilandasi dengan firman Tuhan yang dituliskan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menaikkan persembahan kita diiringi dengan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita bersama mengaturkan persembahan kita di dalam doa sekaligus menutup ibadah remaja di sore hari ini. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami bersyukur untuk kesempatan di sore hari ini. Kembali Allah yang boleh mempersatukan kami untuk bersama-sama bersekutu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Bapak, kiranya setiap kebenaran firman yang sudah kami dengarkan itu boleh kami pahami dengan sungguh-sungguh, dan kiranya setiap hal yang akan kami kerjakan setelah kami mendengar firman ini, Allah juga yang boleh menolong agar kami pun boleh didapati sebagai hamba yang setia di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Mengingat juga bahwa kalau besok Senin teman-teman juga akan mulai masuk sekolah, kiranya Allah yang boleh menolong di dalam setiap dari kami boleh setia di dalam studi yang kami kerjakan. Kami juga bersyukur untuk persekutuan, anugerah persekutuan di sore hari ini yang boleh Allah berikan kepada kami. Kami sudah menaikkan setiap persembahan kami, dan kami juga memohon ampun apabila selama ibadah yang berlangsung di sore hari ini, Allah mendapati kami melakukan dosa yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan yang daripada Allah. Kami tak lupa juga berdoa
Bersyukur untuk Pak Bambang yang sudah menyediakan diri membagikan firman bagi setiap dari kami. Kiranya Allah yang boleh memberkati pelayanan yang Pak Bambang kerjakan, kiranya Pak Bambang boleh semakin dipakai untuk memberitakan kebenaran firman itu bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk Pak Bambang sekeluarga, kiranya Allah yang boleh terus memberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir ini. Kiranya damai dan sukacita yang daripada Allah itu yang boleh terus bersama-sama ada di dalam keluarganya Pak Bambang. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan setiap syukur dan permohonan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya untuk pengutusan dan berkat, saya persilakan kepada Pak Bambang. Maaf Pak Bambang. Suaranya belum terdengar Pak Bambang. Ya. Baik, saudara yang kasih Tuhan, jadilah remaja yang setia. Itulah yang bernilai, karena kesetiaan itu akan membawa keberhasilan, kesetiaan membawa kepada penghormatan, dan kesetiaan itu akan membawa kepada keselamatan. Karena itu bukalah hati, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman, ini belum selesai ya. Jadi diharapkan teman-teman tidak meninggalkan room terlebih dahulu. Sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk open cam terlebih dahulu nih. Kita mau dokumentasi untuk ibadah di sore hari ini. Ayo, silahkan open cam. Oh ya teman-teman, mau menginfokan kalau di hari Minggu, di minggu depan akan ada ibadah remaja lagi di jam 5 sore. Berarti teman-teman bisa datang lagi ya gitu. Dan juga mengingatkan teman-teman yang lain juga untuk boleh ikutan datang di ibadah remaja besok minggu depan. Gitu. Hari Kamis. Kamis jam 6 sore itu ada ibadah syukur HUT GKJ Semarang Barat yang ke-57. Ya, melalui YouTube nanti. Ya, tidak di Zoom tapi ya, YouTube. Ya. Terima kasih Pak Bambang informasinya. Ya. Teman yang lain masih ditunggu ya. Biar masuk ke frame nih. Ayo semuanya on cam ya. Mbak Karinta, Mbak Karisa, dibuka tuh. Mbak Diani. Udah siap semua? Ayo, yang cantik, yang ganteng. Boleh gaya ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk absen. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak sama-sama Bambang dan semuanya. teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat hari Selamat hari Minggu. Kakak pengurus dan anak-anak semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, saya pamit nggih. Oke, Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Tasya.